Rick, kamu freeze. Hai, Oke, nggak gue ya. freeze, gue pura-pura freeze aja biar lo panik tadi. Gue mau ngomong Rahasia, biar lo panik. jangan dong. Bang, mau nanya, katanya nggak Iya. ngerasain sakit tapi sering cemas berlebihan. Jadi ini banyak teman-teman yang lagi nonton kita live ini ternyata karena COVID ini, karena situasi pandemi ini, mereka ngerasain banyak banget kecemasan gitu loh. Jadi eh itu sebenarnya masuk ke anxiety apa enggak sih gitu? Itu masuk ke IWS, guys. IWS, Early Warning Sign of Anxiety. Menurut gua begitu. Karena orang yang udah sembuh dari anxiety, orang yang udah, orang anxiety setahun lah, setahun dia sembuh dari anxiety, begitu sembuh dia kesini lagi. Dia tetap, kalau dia belum merubah pola pikirnya, dia tetap ke Early Warning Sign of Anxiety. Gitu. Tanda-tandanya adalah apa? Tanda-tandanya adalah kamu cemas berlebihan, cemasnya lebih. Kamu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, ya kan? Dan ini nggak akan terjadi. Ini 95% hal yang kamu takutin nggak akan terjadi. Kamu tanya aja Erli dah, dia pernah takut apa aja nggak akan kejadian itu. Gitu. Dan kamu Iya, mencemasin hal yang belum terjadi. Kamu takut kena COVID, malah akhirnya imun tubuh kamu turun karena stres. Ya kan? iya benar. Dan untuk solusi ya buat kamu-kamu yang ini kan gue sebutnya IWS atau lebay disorder ya. Gue maksudnya masih lebay disorder. Karena ini penderitanya cuma lebay doang sebetulnya. Jadi bukan penyakit jiwa ini. Ini penyakit emang pola pikirnya salah aja. Ini Oke. lebay disorder, ini emang parah sih. Nah, untuk ngilangin ini lo mesti tahu satu hal. Otak manusia itu cuman ada dua fungsi ya. Satu, menyimpan memori. Satu lagi, imajinasi. Ya kan? Jadi karena otak manusia cuma dua, nyimpan memori sama imajinasi ya. Menyimpan memori itu berarti otak manusia menyimpan kejadian-kejadian buruk yang di masa lalu, which is the trauma disebutnya. Oke. Ya. Dan satu lagi sifat otak adalah imajinasi. Imajinasi itu adalah otak mengimajinasikan hal-hal yang belum terjadi. Ya, itu disebut anxiety. Itu disebut anxiety kalau pada lo takut sama hal yang belum terjadi. Nah, caranya gimana, Rick? Caranya adalah lo mesti sadar bahwa kedua itu tidak real. Oke? Trauma udah nggak real. Imajinasi nggak real. Dua-duanya nggak real. Nggak real, ngapain lo pikirin? Nggak real itu. Gitu. Jadi biarin aja otak mikir, biarin aja. Emang tugasnya mikir, biarin aja mikir. Yang penting lo kan Oke. cuman diem aja, lo tengah aja gitu. Lo jangan di otak gitu. Lo bukan otak lo, gitulah. Oke. Jadi berarti pada saat misalnya kita terjadi serangan anxiety ini, apapun bentuknya, Serangan panik. serangan Anxiety nggak nyerang. ya, sorry, Serangan panik. serangan si panic attack ini, sesegera mungkin paksa otak lo untuk kembali ke saat sekarang. Betul, itu namanya mindfulness meditation. Cuman Oke. secara lain lo juga mesti harus cari warteg terdekat. Karena Hah? kemungkinan Warteg? iya. Kenapa? Karena menurut riset gua yang gua lakukan dari 2013, 85% lu kumat gara-gara lu telat makan. Serius? Serius. Lo makanya gue bilang kan di pola 3P makan lo bilang lo makan 4 jam sekali. Lapar nggak lapar makan 4 jam sekali. Udah. Kalau lo makan 4 jam sekali, lo nggak akan kumat. Begitu lo nggak akan kumat, lo tahu nih, oh cuma dari lambung. Oh ya udah. Jadi lambungnya udah kita tahan nih, udah aman, baru kita sembuhin anxiety-nya dengan cara merubah pola pikir, pola hidup. Gitu. Dan itu ada di pola 3P. Tapi sekarang gue tambahin 4P. Karena nggak mungkin lo ngerubah 3 tanpa 4 gitu. 4-nya 4 jadinya? 4-nya merubah perilaku. Karena otak kan perubahan pola makan, pola hidup, sama pola pikir, 3P. Ini untuk nyembuhin GERD. Ini untuk nyembuhin GERD bisa. Untuk nyembuhin GERD dispepsia bisa. Biar nggak stres kan. Nah, cuma lo nggak bisa nyembuhin anxiety di sini. Untuk nyembuhin anxiety, lo mesti bener-bener ngerubah pola pikir lo. Dan lo nggak akan mungkin bisa ngerubah pola pikir tanpa ngerubah sifat. Oke. Let's say kayak gue contohnya gue sifat perfeksionis lo tuh mesti hilang. Yep. Nah, itu hilang. seperti itu ya. Karena kalau nggak otak lo akan terus maksa untuk perfect. Lo nggak mau salah gitu. Malah aku bilang lo salah aja, nggak apa-apa. Nggak boleh. Kita nggak boleh perfect, lo harus mesti berbuat salah gitu. Seru deh pokoknya kalau hidup.
Oke, oke. Nih, ada yang nanya juga dari Agnia, mana nih? Agnia, tadi mana sih pertanyaan? Sorry, Agnia Agnia Lesia, tadi Bandung. Agnia Lesia. Ya, Ini Bandung. komunitas juga ya, teman-teman dari Iya. komunitas juga ya. Nih, tadi katanya aku panik attack gara-gara telat makan, terus sekalian makan mie Ya iyalah. auto panik, mana lagi di kolam renang? Maksudnya gimana sih? Aku agak. Mana lagi di kolam renang, dia lagi liburan. Oh, Mm-mm. Ya jadi udah, aku buat Agni, semoga kamu kapok, jadi jangan telat makan dan jangan makanan lagi. Ya gitu. Enggak, karena lo oh, nggak oke, apa-apa. oke. Karena lo nggak apa-apa, lo Oke, pasti ya, ya, ya. 10 menit udah hilang itu. Ya, Gitu. Nggak bahaya. sometimes ya untuk orang-orang yang punya anxiety disorder ini pada saat panic attack, mereka tuh kayak butuh di-convince, butuh diyakinkan untuk lo tuh nggak apa-apa gitu. Cuma kayak kata-kata gitu doang loh, Yudrik. Ya, Gue, tapi lo bisa convince ke diri lo sendiri lo. nah itu yang agak susah. Lo bagian takut mana? Bagian yang lo paling takut di mana, yang kalau lo kumat? Bagian yang lo paling Oh, takut kalau lo napas. Gue berasanya napas. kalau paling Sesek, takut kalau kayak gue kayak sesak nggak bisa napas. Jadi sesek. ya kayak gue sakit flu aja, gue tuh paniknya minta ampun gitu loh. Jadi pokoknya kalau gue ngerasa gue kayak nggak bisa napas, itu gue paling takut gitu. Memang rasanya teror banget sih memang. Cuman Teror banget, Rick. iya, jadi Capek banget itu bener-bener. yang mesti dilakukan adalah di saat kamu sehat. Itu di saat lo sehat, itu lo belajar meditasi, lo belajar merubah pola pikir, lo belajar hidup sehat, lo belajar makan yang benar di saat tidak sakit. Karena kalau di saat sakit udah biarlah, udahlah, udah nggak bisa Oh, ngapa-ngapain I see. gitu. Oke, Kebanyakan oke, orang oke. salahnya di situ. Jadi rata-rata mereka berusaha untuk mengobatinya pada saat serangan itu Panik, terjadi iya, gitu. iya. Padahal Jadi dia nggak sebenarnya, nyembuhin. ya udah lo pada saat serangan ya lo melewatin aja, lo jalanin Iya, aja tuh fasenya. Tapi pada saat nanti itu udah calm down lagi, lo coba untuk healingnya itu ya, prosesnya di situ iya. ya. Dan itu kan balik lagi ke sifat, ya kan? Sifatnya adalah emang orang-orangnya sifatnya kayak gitu, jelek, makanya dia nggak sembuh-sembuh. Karena sifatnya gitu. Istilahnya gini loh, kayak lo darah tinggi, lo pusing gara-gara darah tinggi ya, lo pusing Hmm, gara-gara darah hmm, tinggi. hmm, Yang lo lakuin adalah begitu lo pusing, lo minum obat pusing. Ah pusing, minum lagi obat pusing. Kan hmm, sama mereka sekarang, gue anxiety, kumat, nonton aja YouTube Erik. Udah enakan. Besoknya kumat hmm, lagi, nonton lagi YouTube Erik. Udah enakan, sama aja. Which is ini hmm, nggak disembuhin. Darah tingginya nggak hmm. disembuhin. Dia cuma minum obat pusingnya doang. Darah tinggi nggak disembuhin gitu. Sama kayak dia nonton YouTube gue hanya untuk ngilangin panic attack-nya doang, cuma anxiety-nya nggak disembuhin, jadi ya gitu terus gitu. Oke, mungkin kalem pada saat sementara gitu ya. Berarti sifatnya jadi Iya, sementara. Tapi iya makanya uh, intinya tuh nggak malah dapet, nggak dapat benar. nggak dapet, nggak dapet Hmm, gitu. I Kayak lu see, deh, I see, I see. kayak lu itu, lu kan sudah melakukan, gue ngeliat IG lo, live lo sama psikolog ya, lu udah melakukan tulis tuh, metode Iya nulis benar. ya kan. Ya itu metode nulis itu namanya Paper Heart. Paper Heart guys, nama lengkapnya Paper Heart. Tadi kalau kalian lihat di IG-nya Early itu ada dia sama psikolog, dia pakai metode Paper Heart aja dan dia udah sembuh tuh, dia udah bisa nenangin diri gitu. Dan itu udah gue ngomong di buku gue ada, di YouTube gue ada, tapi orang-orang cuman oh nulis di kertas, oke, cek, oh bersyukur, oke, cek, oh ini, cek, ya nggak sembuh nih, nggak dikerjain, maksud gue nggak dikerjain. Kalau Iya, kan lo iya, iya, kerjain, iya. gue denger tuh lo Iya. kerjain, gue tulis, abis itu gue ngerasa something kebuang, gue bilang wah hebat nih Erli ini, dia pakai metode ini, belajar dari mana nih, Pa- belajar dari pa- diary. Nah, padahal dari diary terus habis itu biasalah terpengaruh oleh drakor-drakor yang lagi hits gitu kan. Aduh, Tapi ternyata ada efek ya di gue gitu loh. emang pasti, Di saat kadang-kadang orang anxiety itu mungkin nggak selalu bisa ekspresif ya Rick ya, nggak selalu bisa ekspresif ngasih tahu yang sebenarnya dirasain tuh kayak gimana. Jadi mereka cuma panik aja gitu, mereka cuma panik aja tapi nggak tahu mau diapain gitu loh, dan nggak tahu mau ngapain juga gitu. Jadi pada saat bener kayak tadi lo bilang, gue itu menulisnya bukan pada saat gue panik tuh guys, gitu. dengerin ini. Jadi gue menulisnya pada saat gue udah gue
latihan napas Normal juga kan? gitu. Normal kan? Pada Bisa gue berada latihan napas normal. juga, gue dapat ilmu juga dari gue ngeliat Mas Reza Gunawan gitu ya, dia bilang coba latihan pernafasan gitu, gue dapat ilmu dari dia juga. Itu setelah pada saat kalau gue ya pada saat kalau ada serangan, gue mencoba pertolongan pertama gue adalah gue pernapasan dulu yang gue kontrol gitu loh. Jadi yang kayak tadi lokasi ke gue gitu, suruh napas, narik gitu kan, tahan dulu, terus habis itu lo buang, itu yang gue coba kontrol dulu pertama pada saat kalau gue ngerasain serangan gitu, pada saat panic attack. Nah tapi setelah itu kalau gue udah ngerasa gue udah lebih kalem, baru gue bisa menulis gitu, baru bisa gue nulis apa yang gue rasain gitu. Nah setelah gue tulis, gue ngeliat ini sebenarnya perasaan gue doang apa memang terjadi. Nah akhirnya kebanyakan nih kalau tadi bilang nggak kejadian. Ini yang gue pikirin doang gitu loh. Jadi seperti itu sih gitu. Jadi pada saat akhirnya kita ketemu lagi, gue ngobrol gini, gue lebih apa ya? Gue ngerasa lebih ringan gitu. Karena apa? Gue nggak sendirian gitu loh. Untuk masalah kayak gini, ternyata banyak banget gitu. 2000-an banyak banget. Nah, tenang. Gitu. Ya jadi yang teori nulisnya Early itu pakai namanya paper heart. Jadi kertas itu punya hati. Jadi kalau gue tulis something di sini kayak Anxiety Care Indonesia, ini gue tulis di sini adalah ini feeling gue masuk ke sini. Jadi kayak kertas tuh punya hati, kertas tuh punya hati. That's why, guys, gue masih nyimpen uang dari mantan gue. Kenapa? Karena ini paper heart. Kenapa? Karena dia pernah nulis ini. I love you. Di kertas. Gue simpan sampai sekarang. Oke? Dan ini sama kayak lu semua nyimpen surat dari mantan lo, surat dari cewek lo, surat dari anak lo yang masih kecil. Selamat ulang tahun papa. Itu lo simpen. Gue nggak tahu kenapa coba. Karena itu ada emosi yang anak lo tulis buat lo. Makanya lo simpen. Kenapa nggak lo makasih papa, oke buang. Nggak ada orang gitu, nggak ada. Pasti dia disimpan. Biarpun hanya cari kertas, nggak ada apa, pasti makasih ya disimpan. Nggak mungkin dibuang. Gitu. Jadi kertas itu punya perasaan yang lo bisa tulis apa aja, dan begitu lo tulis kekesalan di sini, lo buang, itu kekesalan lo hilang. Gitu. Coba dipraktekin guys, dipraktekin.